dimanapun berada, jumpa lagi pada malam ini dalam pembacaan lanjutan dari kitab Bilangan. Malam ini kita tiba pada Bilangan 16 ayat 16 hingga 35. Mari kita datang kepada Tuhan meminta hikmat Tuhan dalam pembacaan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan kegiatan kami dari pagi hari, siang hari, sore hari hingga malam ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 16 ayat 16 hingga 35. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa dalam pembacaan ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembacaan kita pada malam ini diambil dari kitab Bilangan 16 ayat 16 hingga 35. Masih dalam topik yang sama, yaitu pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan.
Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pada firman ini kita diingatkan bahwa janganlah kita pernah menduakan Tuhan. Apabila kita menduakan Tuhan, maka Tuhan akan murka dan habislah kehidupan kita, di mana kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi baiklah kita hanya menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena kepada Dialah segala kemuliaan dinaikkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini yang mengingatkan kami untuk terus setia kepadamu. Mampukan kami ya Bapa, agar kami hanya fokus melihat kepada Engkau, mendengar Engkau, merasakan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami ya Bapa dari segala kuasa-kuasa gelap yang mau mengganggu kehidupan kami. Biarlah kami terus beriman kepadamu. Sertai kami pada malam ini Bapa, dan biarlah kasih setiamu boleh menjagai tidur kami. Dan oleh karena kasih setiamu juga Bapa, kami boleh dibangunkan pada esok hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Sampai jumpa esok malam dalam pembacaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang